Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Dwi Putra, NIM 2020-505 dari kelas Hukum H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind map saya untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum ekonomi bisnis. Pada kali ini tema yang dibicarakan pada mind map ini adalah era perekonomian baru, yakni e-commerce. Latar belakang dari makalah yang di mind mapkan ini adalah perubahan pola kehidupan terjadi hampir pada setiap bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu perubahan yang cukup penting akibat perkembangan teknologi informasi tersebut adalah perubahan dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di mana saat ini berkembang era perekonomian baru yang dikenal dengan era e-commerce atau transaksi telematika. Jadi, setelah banyaknya perubahan dan kemajuan-kemajuan dari segi teknologi, dari segi peradaban, transaksi jual beli maupun apapun yang berhubungan dengan tukar menukar jual menjual itu sekarang rata-rata dilakukan melalui elektronik atau online. Kebanyakan begitu. Seperti ada platform-platform belanja online yang baru-baru pada tahun-tahun belakangan ini yang sedang terkenal, seperti contohnya Tokopedia, Shopee, bahkan di aplikasi transportasi online pun sekarang sudah bisa belanja juga, jadi udah termasuk e-commerce semua itu. Nah, pada mind map ini, rumusan masalahnya adalah apakah ada perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan transaksi di e-commerce? Nah, setelah dilakukan pencarian, pengulik-ngulikan informasi, dapat disimpulkan terdapat pasal-pasal yang berlaku sebagai perlindungan hukum, yakni pasal 4 UU PK, pasal 7 UU PK, dan pasal 8 UU PK, yang berbunyi, dari pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai pasal 7 UU PK diantaranya memberikan informasi yang benar. Nah, jadi apa yang dijual pada etalase online itu harus memiliki atau terdapat informasi-informasi yang benar terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Memiliki informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Nah, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, jadi bagusnya sih dianjurkan untuk mengasih seputar apa yang dijualin itu, yang ditawarin itu kepada calon pembelinya, biar tidak ada kesalahpahaman atau biar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lanjut, lebih tegas lagi pada pasal 8 UU PK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, atau iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
Berdasarkan pasar tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan atau foto penawaran yang merupakan bentuk pelanggaran atau larangan keras bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya. Seperti ini contoh. Maksud dari pasal 8 UU PK ini dulu zaman saya masih sekolah, waktu awal-awal e-commerce naik daun, itu sempat ada kasus di mana orang korbannya ini beli HP iPhone. Anggap saya dia beli pas datang ke lokasi, datang ke rumahnya, yang nyampe itu sabun. Nah, itu melanggar udah pasal, itu bisa dilaporkan, itu bisa diselesaikan. Nah, seperti itu. Cek, halo. Tuh, penyalahgunaan. Ini penyalahgunaan, contoh penipuan, penggelapan, pemalsuan. Nah, maaf, tidak ada di situ, tidak termasuk. Itu udah dijelasin semua dalam pasal 8 UU PK. Nah, terus tujuan dan hasilnya ini yaitu untuk mengetahui kekuatan mengikat dalam perjanjian transaksi e-commerce serta hukum yang melindunginya. Tadi sudah bisa disimpulkan kan, berarti ada nih perlindungan hukum yang mengikat atau yang mengatur untuk e-commerce dan era perekonomian baru ini, terdapat, berarti ada di situ. Nah, jadi kesimpulannya dari sini yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di bidang ekonomi menghadirkan banyak perubahan dalam kegiatan perdagangan yang sekarang ini. Perdagangan yang tadinya bersifat konvensional yang mengharuskan interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli bertransformasi menjadi perdagangan yang bersifat elektronik, di mana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu dalam proses jual belinya. Itu kesimpulannya. Kan banyak kan marak sekarang di mana-mana, anak-anak muda maupun tua dari segala kalangan umur pada menggunakan ini sekarang secara online ini, e-commerce ini. Ya, melainkan cukup melalui sistem e-commerce, perdagangan berbasis elektronik yang saat ini dan kedepannya mempunyai potensi pangsa pasar yang tinggi dan dapat menjadi sektor penting dan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Terus saran saya dan harapan saya, semoga e-commerce ini bisa dimanfaatkan sepositif mungkin oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Semoga semakin maju juga caranya, terus juga terdapat etikat baru yang menstabilkan atau lebih menyempurnakan lagi proses transaksi jual belinya ini agar benar-benar setara dengan transaksi jual beli konvensional yang sudah dari dulu ke dulu dipakai. Bisa menyeimbangi, mengiringi gitu harapannya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan ke semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.